berbicara masalah sudah diadakan, kita kembangkan. Ya. Kita kembangkan atau kita train dan kita develop, kita mengembangkan sumber daya manusia. Paling tidak kita bisa melihat dari sisi orientasi, kemudian training and development, career planning and development, dan performance management. Paling tidak itu. Kita ulas bagian awal saja, yang lainnya nanti kita bisa dalami di materi lainnya. Ya. Developing, mengembangkan sumber daya manusia. Biasanya begitu karyawan sudah diterima, maka ada masa orientasi, orientation program. Jadi, untuk apa orientasi itu sendiri? Paling tidak orientasi itu mengenalkan budaya organisasi, mengenalkan nilai-nilai yang memang harus diikuti di dalam waktu bekerja di organisasi itu sendiri. Misalnya terkait dengan cara berpakaian yang benar pada waktu bekerja, kemudian cara menyapa, kemudian bagaimana mengenai waktu istirahat, dan lain-lain. Itu semuanya adalah merupakan aspek-aspek budaya organisasi yang akan diturunkan menjadi budaya kerja. Nah, kemudian juga perlu orientasi, dikenalkan tempat kerjanya, kemudian fasilitas kerjanya, alat kerjanya, dan jangan lupa teman dan lingkungan kerja, atasannya, bawahannya, kanan kiri, siapa, dan seterusnya. Jadi dia memahami. Dia pada waktu masuk diharapkan dia mulai mengenal lingkungannya dan bisa mulai kerasan untuk bekerja. Kemudian training and development, ditingkatkan kemampuannya. Di sini pada waktu kita berbicara mengenai training itu tekanannya pada pekerjaan sekarang. Kalau development itu adalah pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, training and development itu paling tidak pada waktu kita mau mengadakan training and development perlu yang namanya training need assessment. Kita harus mengakses kebutuhan pelatihan dan pengembangan itu kebutuhannya apa. Paling tidak ada 3 level assessment. Level yang pertama adalah kaitannya dengan organizational assessment, organizational training need assessment. Kalau saya katakan perguruan tinggi, sebut saja misalnya organizational, itu berbicara masalah tridharma perguruan tinggi. Ya, toh? Nah, tridharma perguruan tinggi berarti sejauh mana pencapaian tercapainya untuk pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Paling tidak itu harus tahu dulu berapa persen tingkat ketercapaian. Kemudian level yang berikutnya adalah katanya dengan occupational need assessment. Occupational need assessment berarti kita bicara masalah okupasi, jabatan apa. Penentu di akademik atau di pendidikan jabatan apa, kemudian di penelitian jabatan apa, dan di abdimas pengabdian masyarakat jabatan apa. Mungkin yang paling lemah biasanya perguruan tinggi itu di penelitian dan pengabdian masyarakat. Kita lihat jabatan apa yang membutuhkan. Kemudian level yang ketiga adalah katanya dengan individual need assessment. Begitu kita sudah tahu jabatannya, mestinya kan menuju kepada orangnya. Mungkin kalau pimpinan itu hanya 1 orang, tapi kalau misalnya penelitinya atau dosennya, lah berarti di sini yang ditingkatkan itu adalah siapa saja, karena mungkin terbatas dananya dan lain-lain, sehingga peningkatan itu sendiri itu difokuskan kepada yang memang sangat membutuhkan. Nah, itu kaitannya dengan training need assessment. Tentunya dalam training need assessment itu tidak hanya siapa yang akan dikirim di bagian mana, tetapi juga akan menentukan materi apa, fasilitator seperti apa yang dibutuhkan. Ini konteks training need assessment. Nah, kemudian dalam konteks training and development itu metodenya umumnya dikelompokkan menjadi 2, on the job training dan off the job training. Ya, on the job training yang paling mudah adalah dia magang, dia nyantrik, dia bekerja sambil latihan. Tapi dalam konteks of the job itu berarti di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan yang paling mudah adalah ya studi lanjut atau pelatihan-pelatihan atau training-training yang sesuai dengan bidang pekerjaannya di luar pekerjaannya. Ya. On the job dan off the job training. Kemudian seseorang yang sudah bekerja tentunya harus dipikirkan yang namanya career planning-nya. Ya, career planning-nya dan pengembangannya tentunya
organisasi atau perusahaan harus serius, harus cermat. Struktur yang bisa dijabati itu apa saja, teknik, non teknik, dan lain-lain. Apakah ini bisa nyebrang atau tidak bisa? Ini teknik nyebrang ke non teknik, kemudian yang non teknik nyebrang ke teknik, apakah itu mungkin? Nah, ini semuanya adalah dibicarakan di dalam career planning. Selain itu juga performance management, ya. Tidak hanya career planning, tetapi performance management itu juga harus kinerjanya, kinerja individu, kinerja manajemen, ya. Semuanya itu harus diukur, dievaluasi, dinilai. Nah, ini dibahas di performance management.